Hi again, balik lagi di video ketiga. Di video ketiga ini sebenarnya lebih singkat dari video pertama dan kedua, tapi saya ingin Anda benar-benar pay attention di komponen inti produk perjalanan wisata, karena ini salah satu dari POPW, core inti dari mata kuliah perencanaan operasional perjalanan wisata. Ingat sekali lagi, ada 5 komponen inti, oke, dan tambahannya nanti ada komponen pendukung. Anda boleh juga pakai teori dari Sulistyowati, ada 8 ya, tapi saya ingin mengingatkan kembali lebih tidak ada 5. Jadi dalam membuat produk wisata, perencanaan nanti, Anda harus tahu kemana atraksi wisata. Ini intinya. Destinasi, tujuan, hiburan, tempat belanja, dan lain sebagainya. Anda harus tahu, oh ini tamunya kemana, ini siapa, tujuannya apa, nanti polanya bagaimana, itinerary bagaimana. Tergantung juga melihat dari atraksi wisata. Karena ini magnet utama, the rule of attraction. Ya. Dan yang kedua itu transportasi darat. Mau pakai apa? Perjalanan ke sananya. Apa mau jalan kaki? Nggak mungkin. Transportasi darat, laut, udara, dengan berbagai fasilitas. Lewat stasiun mana, lewat airport mana, terminal mana, dan lain sebagainya. Ini masuk ke dalam itinerary dan perhitungan Anda nanti. Ketiga yang lengkap sebagai komponen inti adalah akomodasi. Perlu kita hitung, perlu kita pikirkan. Apakah hotel berbintang, apakah melati, atau wisma, dan lain sebagainya dalam Anda membuat produk wisata. Keempat, tentu saja manusia tidak mungkin tidak makan dan minum. Jadi di sini ada paket catering, restoran, kafe, dan lain sebagainya yang dibutuhkan. Sehingga Anda masukkan ke nanti dalam itinerary. Bisa saja sebuah paket perjalanan atau produk itu bisa saja belok ke sini atau muter ke sini, pulang jam segini gara-gara makan dan minum. Karena ada orang yang mengejar sekarang aktivitasnya makan dan minum. Oke? Restorannya mungkin bagus, tempatnya mungkin menarik, makanannya khas dari tempat lain. Kelima yang saya tambahkan masuk ke dalam di sini juga adalah shopping atau belanja, yaitu optional team building meeting activity. Yang poin terakhir adalah activity. Jadi apakah dia belanja, apakah dia team building, apakah dia ada meeting, apakah dia hanya jalan-jalan, sightseeing, dan lain sebagainya. Jadi ada 5 komponen inti produk perjalanan wisata. Saya langsung pindah ke sini. Sedangkan ada 2 komponen pendukung, yaitu dokumen perjalanan. Bisa saja tour operator atau travel agent, wholesaler, baik retail agent, itu tidak menawarkan penyediaan dokumen perjalanan. Tetapi kebanyakan ini adalah pendukung dan biasanya wisatawan atau tamu juga mau ya. Kedua adalah penyediaan jasa lain, tour leader, guide, asuransi perjalanan, dan lain sebagainya. Oke, intinya sekali lagi komponen pendukung ini bisa Anda berikan, bisa Anda dapatkan, tetapi bukan inti, bukan yang harus. Nah ini saya pikir saya skip nanti Anda baca. Saya pengen jelaskan ini. Sebenarnya saya singkatkan di sini. Padahal bisa saya bagi-bagi. Nanti kita bahas deh minggu depan kalau ada pertanyaan. Ada beberapa jenis tour. Saya sederhanakan saja ada 3. Jenis tour dilihat dari lokasi. Pertama adalah outbound. Outboundaries. Jadi tour dari dalam ke luar negeri. Outboundaries. Oke, ingat-ingat itu. Bukan outward bound. Tulang, bukan. Jadi bukan olahraga di atau melakukan kegiatan di alam bebas ya atau di hutan atau di lapangan, tapi ini outboundaries, jadi dari dalam negeri ke luar negeri. Yang kedua ada inbound. Jenis tour inbound adalah dari luar ke dalam negeri. Ingat-ingat, jadi kalau membuat paket tour inbound itu dari luar negeri ke dalam negeri. Inboundaries. Ada juga paket atau jenis tour domestik di dalam negeri saja. Mau domestik cuma satu pulau, Jawa, atau keluar pulau ke Bali dan lain sebagainya. Yang kedua dari jumlah peserta dan sumbernya. Ini saya pikir sudah saya tes di beberapa mata kuliah atau di pertemuan pertama. Ada yang disebut FIT atau Independent Tour, Free Independent Traveler, atau honeymoon. Honeymoon 2 orang tapi masuknya FIT karena dia dianggap FIT itu 2 ya, 1 atau 2. Yang kedua ada hosted tour. Hosted tour itu yang tour yang dikelola oleh tour operator atau travel agent langsung. Hosted tour terdiri dari GIT, Group Independent atau Incentive Traveler ya. Jadi dia grup pokoknya banyak, bisa lebih dari 15, bisa lebih dari 10, tergantung. Ada lagi yang disebut konsorsium. Tolong diingat-ingat. Konsorsium ini adalah grup tour yang dikelola oleh host tour, tadi ada pengelolanya. Dan dia terdiri dari berbagai perusahaan yang melatar belakanginya. Misalkan, Tommy Tours and Travel, Chandra Tours and Travel, jualan tour. Ada 15
5 hari misalkan paket Singapura, minimum pax-nya harus 15 orang. Jadi Pak Chandra 5 orang, jualan saya 10 orang. Itu disebut konsorsium, bergabung, bersama-sama jualan. Nanti tuh leader di sana akan ngomong, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah memilih Chandra and Tommy Tours and Travel. Chandra Tours and Travel and Tommy Tours and Travel. Kita adalah konsorsium package tour. Jadi kasih tahu bahwa ini adalah hostnya by siapa nanti. Ketiga adalah escorted tour atau excursion tour. Ini kalau di cruise dia bisa pakai kata-kata excursion. Free and easy. Cuman pesawat sama hotel, cuman hotel sama transport dan lain-lain. Jadi yang didampingi tapi tidak semua, tidak full board. Ada lagi satu, saya tidak tulis di sini kayaknya, full board. Full board itu keseluruhan. Semua paket masuk ke dalam sebuah penawaran tour. Ketiga dari jenis-jenis tour dari penyusunannya, yaitu ready made. Dari namanya Anda tahu ready made ini yang sudah dibuat, tapi ini masih berdasarkan atas request biasanya. Ready made ini, atau dia sudah melihat ada tour series di sana. Tour series itu jadi gini, bulan Maret sudah ada nih hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis yang berangkat atau yang dikelola oleh tour operator. Jadi dia sudah tahu hari-hari yang mau dia kelola. Biasanya yang kosong itu cuma di hari-hari tertentu. Weekdays, weekend biasanya dia udah full. Jadi dalam 1 tahun dia sudah punya series tour. Berangkat tanggal sekian, sekian, sekian. Kalau outbound itu biasanya tiap bulan ada 2 lah. Tanggal sekian, bulan depan tanggal sekian. Jadi udah dibuat sepanjang tahun, jadi tinggal mencari aja tamu-tamunya. Biasanya dia udah allotment kamarnya atau airlines-nya. Jadi ini murah biasa harganya. Kalau tailor made yang kedua, ini grup tour yang dibuat tailor, penjahit. Jadi berdasarkan request orang. Orang itu mau misalkan ke Bali 10 hari mau kemana, dibikinkanlah, dijahitlah atau dibuatkan satu-satu, dihitung. Atau mau off the beaten track, minat khusus dan lain sebagainya. Ada lagi regular tour. Regular tour bedanya dengan series, biasanya ini per hari. Regular tour ini biasanya sudah dibuat sepanjang tahun dan tidak ada off-nya. Ini biasanya untuk museum, tur museum, atau tur dalam kota, Bandung City Tour yang sudah siap modelnya sit-in coach. Nih SIC salah satunya begini nih. Saya contohkan ya biar Anda mudah. Nanti tolong di browsing lah, dicari di internet. Jadi misalkan Anda beli dari Singapura, tur SIC, sit-in coach. Anda turun di Bandung, lalu Anda pegang voucher. Anda ketemu sama guide atau yang escort, Anda sampaikan, saya beli tur SIC. Oke, Anda duduk di bis, kapasitas 50 seat, Anda duduk berdua atau bertiga. Lama-kelamaan orang datang lagi dari Singapura, datang dari Thailand, datang dari mana, duduk-duduk semua di bus yang sama. Sit-in coach, jadi sudah reguler. Tur ini akan jalan berapapun yang datang. Misalkan yang datang cuma 5, 10, tetap turnya jalan. Tapi kali itu misalkan yang datang 30, jalan dia. Biasanya 1 day, 2 days, atau cuman yang free and easy tadi ya, turnya tanpa menginap biasanya. Nanti pas malamnya orang-orang ini mencari atau ditawarkan oleh guide-nya. Guide-nya bisa pintar menjual optional tour. Saya kasih contoh nanti pada saat kita live conference. Oke, sit-in coach. Ini biasanya murah karena dia sudah menghitung ya. Break even point-nya bukan per kali tur tapi panjang. Ya nanti kita cerita itu di pricing. Oke. Terakhir ada namanya bentuk perjalanan. Saya singkat saja deh di sini karena waktu juga mepet. Nanti kalau ada pertanyaan boleh. Ternyata sampai 10 menit juga video ketiga. Berdasarkan tujuan, ada bisnis trip. Orang-orang yang datang bawa tur, tapi dia sebenarnya tujuan utamanya adalah bisnis. Biasanya dia hanya waktu-waktu tertentu dia jalan-jalan. Beli free and easy package, and then dia siangnya activity. Leisure trip, jalan-jalan, family visit, biasanya lebih ke family orientation. Tadi jumlah sudah dijelaskan, tapi bentuk perjalanannya biasanya dia berdasarkan pengennya pakai 1 mobil, 2 mobil, kan FIT. Kalau grup pakainya bis atau yang cukup. Secara lokasi tadi sudah juga domestik, regional, dan internasional. Mode transportasi sudah juga darat, laut, udara, tapi ini lebih ke bentuk perjalanan. Ada lagi jarak perjalanan, short, medium, dan long haul. Biasanya orang-orang yang ini rumus distance decay, saya nanti terangkanlah kalau ada waktu. Yang pernah saya sampaikan materinya pertemuan pertama, pada saat Anda visit short haul biasanya dia itu waktunya banyak. Tapi jadi visitnya short haul. Lebih dekat itu lebih banyak berkunjungnya. Tapi orang lebih yang berkunjung dari long haul, misalkan dari Amerika ke Indonesia, biasanya uangnya lebih banyak, waktunya lebih banyak, dan biasanya dia ingin lebih lama, ingin lebih explore dibandingkan dengan orang-orang tamu dari Singapura yang cuma short haul,
biasanya dia sering ke Indonesia, jadi dia cuma melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh yang tadi long haul karena dia sering. Generasi dilihat dari umur ini ya, baby boomer dari 1945-an ya ke Gen X itu 65 sampai 80, Gen Y itu 81 sampai 95-an, Gen Z itu di atas 95, Gen Alpha itu di atas 2010. Ya. Jadi I don't know Anda berarti Gen Z ya karena Anda kelahiran 90 something bukan 2010 ya. Oke, 2010 itu Gen Alpha, itu beda lagi nanti. Saya pikir itu sudah 10 menit 38 detik. Terima kasih. Nanti kita bahas uh, apa namanya praktek diskusi nanti dengan video lain ya, mungkin sama Pak Chandra atau saya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di email. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, bye.